Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Faizatul Munawaroh, NIM 2240310032. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada dalam kajian online ini. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya hari ini. Saya ingin berbicara tentang sebuah konsep yang sangat penting dalam Islam, yaitu ikhlas dalam beribadah. Saya ingin sedikit berbicara tentang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah itu merupakan sebuah kunci utama yang menggerakkan setiap amal kebaikan kita. Ikhlas itu bermakna melakukan ibadah hanya untuk Allah semata, tanpa ada motif lain seperti pujian dari manusia ataupun dari siapapun itu, ataupun keuntungan dunia. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya itu, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus benar. Selanjutnya, ketika kita beribadah dengan ikhlas, kita itu juga memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu tuh bukan kebahagiaan yang semu. Kita tuh bakalan merasa tuh kayak bahagia tuh di dalam hati kita gitu. Selanjutnya, kita tidak akan merasa kecewa ketika amal kita tidak mendapat pujian atau penghargaan dari manusia. Sebaliknya, kita akan merasa tenang dan bahagia karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan menghargai setiap usaha kita. Ketika kita beribadah kepada Dia, Allah tuh tahu usaha kita, tahu seberapa ikhlas diri kita, itu hanya Allah yang tahu. Kita juga harus gimana ya? Pokoknya tuh kita harus ikhlaslah beribadah pada Allah. Ikhlas itu juga memungkinkan kita untuk menjaga konsistensi dalam beribadah. Karena motivasi kita yang utama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar untuk menunjukkan kepada orang lain, maka kita akan terus beribadah meskipun tidak ada yang memperhatikan atau menghargai. Kita tuh harus terus beribadah gitu, maksudnya walaupun manusia ngelihat kita atau nggak lihat tuh, Allah tuh selalu ngelihat kita. Sebagai contohnya, ketika kita melakukan sholat, hendaknya kita memfokuskan hati kita, pikiran kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan pikiran kita melayang-layang kepada urusan dunia gitu.
atau kepada apa yang akan dikatakan orang lain tentang kita. Jadikanlah setiap gerakan sholat sebagai bentuk pengabdian sepenuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memaparkan keutamaan ikhlas untuk diri kita sendiri. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ikhlas itu mudah diucapkan, namun sulit sekali untuk dilakukan, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Kita memang harus taat beribadah, apalagi kalau ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah wajib. Namun, yang namanya ibadah juga harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Lagi pula, terlepas dari ibadah yang wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat berapa banyak ibadah yang kita lakukan, melainkan seberapa tulus ibadah tersebut yang kita lakukan. Hal serupa tertulis dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrohmanirrohim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, yang tadi tuh yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua, sifat ikhlas. Sifat ikhlas merupakan sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul di masa lalu berdakwah untuk mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian mereka terang-terangan. Sayangnya, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, dakwah yang mereka lakukan tidak selalu disambut dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, diberi hati yang lapang. Hati yang lapang itu seperti kita tuh nerima gitu, hati yang luas gitu. Banyak orang yang malas-malas melakukan ibadah. Banyak orang yang bermalas-malasan melakukan ibadah. Jangankan melaksanakan ibadah sunnah, ibadah wajib seperti sholat 5 waktu saja masih terasa berat. Namun, beda ceritanya dengan orang yang ikhlas. Bagi mereka, ibadah apapun akan terasa ringan dan lapang untuk dikerjakan. Jangankan sholat 5 waktu, ibadah sholat dengan jumlah yang rakaat yang banyak saja, seperti tarawih pun, mereka tuh ngerjainnya dengan senang hati, tanpa beban sedikit pun, karena mereka tuh udah ikhlas di hati mereka gitu. Itu tuh semata-mata tuh ibadahnya hanya untuk Allah gitu. Jadi dengan beribadah dengan ikhlas, kita tidak hanya memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memperoleh kedekatan yang lebih dalam dengannya. Kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama manusia. Karena kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai hambanya yang lebih peduli terhadap sesama manusia maksudnya. Maksud saya gitu. Selanjutnya, marilah kita berusaha keras untuk meningkatkan kadar ikhlas dalam setiap ibadah kita. Segera perbaiki niat kita. Jika merasa ada penyimpangan atau motif lain,
yang mencampuri ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan memberkahi langkah-langkah kita dalam meniti jalan yang lurus. Amin. Sekian sedikit ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.